Hai, welcome back to my channel di Tri Fun Trick, Fun Learning with Tri. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku udah nyiapin kalian 20 latihan soal SKB buat prakon terampil yang udah minta ini dari kemarin. Jadi silahkan disimak dan dipelajari. Terus jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, dan nyalain loncengnya juga jangan lupa, dan share ke teman-teman kalian buat para pejuang CPNS semangat terus belajarnya. Oke, langsung aja kita akan mulai soalnya. Hello everyone. Soal nomor 1. Sebuah prinsip animasi di mana animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter adalah A. Staging, B. Arcs, C. Anticipation, atau D. Secondary action. Jawabannya adalah yang C. Anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan melompat, seseorang yang tadinya berdiri harus ada gerakan membungkuk terlebih dahulu sebelum akhirnya melompat-lompat. Soal nomor 2, prinsip yang memungkinkan animasi bergerak smooth karena gerakan mengikuti pola lengkung adalah A. Arcs, B. Follow through, C. Pose to pose, atau D. Staging. Jawabannya adalah yang A. Arcs. Pada animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur maya yang disebut arcs. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik, karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elips, atau parabola. Sebagai contoh, arcs ditunjukkan pada lintasan tangan saat melempar bola dan lintasan gerak bola di udara. Soal yang ketiga, metode untuk memeriksa dan mengesahkan suatu software disebut A. Alpha testing, B. Beta testing, C. Release testing, atau D. General availability GA. Jawaban yang benar adalah yang B. Beta testing. Beta testing merupakan metode untuk memeriksa dan mengesahkan suatu software. Tahap ini biasanya tahap di mana software telah memiliki fitur yang lengkap. Beberapa organisasi atau perusahaan menyebut tahap ini sebagai prototype atau technical preview. Fokus dari tahap beta adalah mengurangi dampak buruk pada pengguna yang biasanya berupa pengujian penggunaan produk. Soal yang keempat, pada hari Senin terjadi server error yang menyebabkan aplikasi hang. Setelah dicari penyebabnya, insiden manajemen tim tidak menemukan masalah apapun. Kemudian server di-restart dan aplikasi berjalan normal kembali. Selang seminggu terjadi lagi error yang sama. Kemudian insiden manajemen tim merestart server dan aplikasi pun berjalan normal kembali. Pada saat selesai penanganan insiden yang kedua, insiden manajemen tim melakukan eskalasi masalah ke problem management. Server yang berulang di restart menunjukkan bahwa insiden itu telah berubah menjadi problem. Masalah tidak benar-benar tuntas pada saat server hanya di restart. Kejadian tersebut merupakan contoh dari A. Incident management, B. Problem management, C. Change management, atau D. Service management. Jawabannya adalah yang B. Problem management. Problem management adalah proses yang bertanggung jawab menangani problem life cycle. Pengertian problem menurut ITIL adalah penyebab lebih dari sebuah atau lebih insiden. Problem management akan menyelesaikan sebelum masalah terjadi, dan hal itu dilakukan secara permanen. Pada kejadian di atas, maka insiden sudah menjadi problem dan perlu dilakukan investigasi lebih mendalam terhadap error yang terjadi. Metode mencari akar masalah yang menjadi penyebab error di proses problem management dinamakan dengan root cause analysis. Pada saat akar masalah telah ditemukan, maka perlu ditentukan perbaikan atau resolusi permanen terhadap problem tersebut.
Soal nomor 5, Microsoft Access Database Oracle adalah salah satu program aplikasi di DBMS. Apa singkatan dari DBMS tersebut? A. Database Multiple System, B. Database Management System, C. Data Management System, atau D. Database Management Supply. Jawabannya adalah yang B. Database Management System. DBMS atau Database Management System merupakan suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Soal nomor 6, perintah yang digunakan untuk memanipulasi data adalah A. Report, B. Query, C. Form, atau D. Table. Jawaban yang benar adalah yang B. Query. Query adalah perintah-perintah untuk mengakses data pada sistem basis data. Query meliputi informasi yang diterima atau diambil dari database. Bahasa pemrograman ini berguna untuk memanipulasi data, menambah, menghapus, dan mengubah data yang telah distandarkan dan dikenal dengan nama Structured Query Language atau SQL. Soal ke-7, permasalahan yang timbul pada jalur utama topologi bus adalah A. Data tidak sampai tujuan, B. Terjadi tabrakan data, C. Kecepatan transfer data rendah, atau D. Terjadinya kerusakan pada hub. Jawabannya adalah yang B. Terjadi tabrakan data. Permasalahan yang timbul pada jalur utama topologi bus adalah tabrakan data. Semakin banyak komputer yang saling terhubung, hal ini bisa membuat jalur lalu lintas untuk proses transfer data semakin padat. Dengan begitu, kinerja topologi bus ini menjadi memburuk karena laju transfer datanya dianggap terlalu tinggi. Selain itu, ketika pada jalur utamanya sedang bermasalah atau error, ini akan membuat semua perangkat lainnya bisa lumpuh dan rusak seketika. Soal yang ke-8, repeater dipasang jika jarak kabel UTP sudah lebih dari A. 100 meter, B. 200 meter, C. 300 meter, atau D. 400 meter. Jawaban yang benar adalah yang A. 100 meter. Kabel UTP yaitu kabel jaringan komputer. Penggunaannya maksimal 100 meter, jika lebih harus dipasang repeater atau penguat sinyal data. Soal yang ke-9, di bawah ini merupakan warna pada kabel UTP kecuali A. Orange, B. Putih, C. Hijau, atau D. Hitam. Jawaban yang benar adalah kecuali D. Hitam. Kabel UTP atau Unsealed Twist Pair digunakan untuk jaringan komputer. Kabel UTP mempunyai 5 cat warna yang berbeda yang dapat mendukung transfer data hingga mencapai 100 MB per second. Cat dalam kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel yang berwarna. Warna-warna kabel tersebut adalah putih orange, orange, putih biru, biru, putih hijau, hijau, putih coklat, coklat. Soal yang ke-10, kepanjangan dari PAN adalah A. Port Area Network, B. Personal Area Network, C. Partisi Area Network, atau D. Protocol Area Network. Jawaban yang benar adalah yang B. Personal Area Network. PAN atau kepanjangan dari Personal Area Network adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi dari satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam jarak yang sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Beralih ke nomor 11, proses booting yang terjadi ketika komputer diaktifkan dari keadaan mati disebut dengan A. Warm boot, B. Cold boot, C. Soft boot, atau D. Hard boot. Jawaban yang benar adalah yang B. Cold boot. Dalam dunia komputer, booting adalah startup. Booting terbagi menjadi dua, cold booting dan warm booting. Cold booting adalah proses memulai atau mengaktifkan komputer dari keadaan yang tidak ada daya atau mati atau dingin dan menyetelnya kembali kepada kondisi kerja normal. Lanjut ke soal nomor 12, berikut ini yang merupakan definisi dari proses reboot adalah A. Peristiwa mengulang kembali sistem dari awal, B. Proses booting yang dikendalikan melalui sistem,
C. Proses booting yang terjadi dengan cara dipaksa, atau D. Proses booting yang terjadi ketika komputer diaktifkan dari keadaan mati. Oke, jawaban yang benar adalah yang A. Peristiwa mengulang kembali sistem dari awal. Reboot, kalau dijelaskan secara sederhana, adalah proses menghentikan seluruh kerja sistem, aplikasi, juga komponen yang sedang berjalan, yang setelah itu seluruhnya akan dimulai ulang. Reboot komputer adalah proses memulai ulang sistem komputer yang sedang berjalan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Soal yang ke-13, berikut ini yang merupakan ekstensi atau akhiran dari file jenis gambar, yaitu A. WAV, MP3, RM, dan MIDI, B. JPEG, JPEG, GIF, TIFF, TIFF, dan PNG, C. HTML, DOC, PPT, XLS, ODT, ODS, dan PDF, D. AVI, MPG, MPEG, WMV, 3GP, dan FLV. Oke, yang benar adalah yang pilihan B, JPG, JPEG, GIF, TIFF, TIFF, dan PNG. Ekstensi atau akhiran dari file jenis gambar antara lain JPG, JPEG, GIF, TIFF, TIFF, PNG, BMP. Kita beralih ke soal nomor 14. Rumus Excel untuk mencari nilai jika kondisi benar atau salah adalah A. Not, B. Or, C. Single if, atau D. Multi if. Jawabannya adalah yang C, single if. Jadi rumus Excel not mencari nilai dengan pengecualian, rumus Excel or mencari nilai dengan perbandingan, atau rumus single if mencari nilai jika kondisi benar atau salah, dan rumus multi if mencari nilai jika kondisi benar atau salah dengan banyak perbandingan. Soal yang ke-15, fungsi yang digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendatar adalah A. HLOOKUP, B. VLOOKUP, C. Match, atau D. COUNTIF. Jawabannya adalah yang A. HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendatar. Syaratnya penyusunan tabel data pada baris pertama harus berdasarkan urutan dari kecil ke besar atau menaik. Fungsi rumus VLOOKUP ialah menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak atau vertikal. Fungsi match adalah menampilkan posisi suatu alamat sel yang ditetapkan sebelumnya yang terdapat dalam sekelompok data. Fungsinya COUNTIF adalah untuk menghitung jumlah sel dalam suatu range dengan kriteria tertentu. Soal yang ke-16, berikut ini komponen-komponen yang terdapat dalam peta adalah kecuali A. Judul peta, B. Skala, C. Penunjuk arah mata angin, atau D. Benua. Jawaban yang kecuali adalah yang D. Benua. Jadi, komponen-komponen yang terdapat di dalam peta adalah judul peta, skala, penunjuk arah mata angin, legenda atau keterangan simbol pada peta, sistem proyeksi atau sistem koordinat dan datum, sumber data dan waktu pengambilan atau tahun, dan indeks lokasi. Oke, beralih ke soal nomor 17. Pendekatan yang menggabungkan konservasi berbasis landscape dengan aspek mitigasi adalah A. Marzone, B. Ecoregional Planning, C. TNC, atau D. Development by Design, DBD. Oke, jawabannya adalah yang D. Development by Design, DBD. Development by Design atau DBD merupakan pendekatan yang menggabungkan konservasi berbasis landscape dengan aspek mitigasi. Pendekatan DBD menggunakan aplikasi GIS dalam menentukan wilayah strategis bagi kepentingan konservasi dan kemudian dengan analisis yang lebih detail dapat menggunakan GIS untuk memperhitungkan dampak-dampak dari satu kegiatan pembangunan dan dengan dampak ini dapat disusun mitigasi dalam rangka mengurangi dampak tersebut. Next, soal nomor 18, GPS merupakan kepanjangan dari A. Global Planning System, B. Global Planning Software, C. Global Positioning System, atau D. Global Positioning Software. Jawaban yang benar adalah yang C. Global Positioning System.
GPS adalah singkatan dari Global Positioning System, sebuah sistem jaringan satelit yang digunakan untuk menentukan posisi di permukaan bumi secara akurat dengan metode penghitungan jarak satelit permukaan bumi. Lanjut ke soal nomor 19, sinyal GPS berisi jenis informasi berbeda kecuali A. Data geometri, B. Data epimeris, C. Kode pseudorandom, atau D. Data almanak. Jadi kecuali yang A ya, data geometri. Sinyal GPS berisi 3 jenis informasi berbeda. Yang pertama, kode pseudorandom adalah ID kode yang mengidentifikasi satelit mana yang mengirimkan informasi. Yang kedua, data epimeris diperlukan untuk menentukan posisi satelit dan memberikan informasi penting tentang kesehatan satelit, tanggal dan waktu saat ini. Yang ketiga, data almanak memberitahu penerima GPS di mana setiap satelit GPS harus setiap saat sepanjang hari dan menunjukkan informasi orbit untuk satelit itu dan setiap satelit lain di dalam sistem. Soal yang terakhir nomor 20. Penyerang menginfeksi target dengan trojan dan mengganti IP address DNS-nya menjadi IP address penyerang. Merupakan jenis serangan DNS: A. Intranet DNS spoofing local network, B. Internet DNS spoofing remote network, C. Proxy server DNS poisoning, atau D. DNS cache poisoning. Oke, yang benar adalah yang B, Internet DNS spoofing remote network. DNS spoofing terjadi dengan cara memalsukan atau merubah alamat IP dari domain tujuannya. Domain name server fungsinya merubah alamat IP menjadi domain yang mudah diingat. Penyerang menginfeksi target dengan trojan dan mengganti IP address DNS-nya menjadi IP address penyerang. Contohnya, website Anda menggunakan domain belajar.com dengan alamat IP 10.192.10.1, maka hacker akan mengalihkan ke IP yang berbeda sehingga semua data sensitif dan informasi masuk akan dengan mudah diketahui oleh hacker tersebut. Ya, itulah tadi 20 soal SKB Prakom terampil berdasarkan FR yang udah ada. Jadi, semoga bermanfaat ya. Well, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Jika kalian suka, silakan di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe juga biar nggak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Oke ya, see you in my next video. Bye.